Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan atau memaparkan sedikit ilmu tentang filsafat ilmu. Baik, semoga kawan-kawan yang menonton video ini bisa diberikan kesehatan, kelancaran, dan dilimpahkan rezeki. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk kepada pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu filsafat dan ilmu. Kedua kata ini tentunya memiliki makna yang berbeda. Pengertian filsafat secara etimologi berasal dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Berbeda dengan filsafat, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima yang berarti pengetahuan. Ilmu sendiri dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, filsafat ilmu adalah ikhtiar manusia untuk memahami pengetahuan agar menjadi bijaksana. Dengan filsafat ilmu, keabsahan atau cara pandang harus bersifat ilmiah. Yang selanjutnya, ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Hal tersebut diperlukan sebab metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. Jika ditelisik secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang ada pada lingkup pengalaman manusia. Dalam mempelajari filsafat ilmu, penting untuk mengetahui ruang lingkup dari kajian filsafat tersebut. Filsafat ilmu merupakan bagian epistemologi yang fokus melakukan kajian pada ruang lingkup berikut ini. Yang pertama adalah ontologi ilmu, meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah. Yang kedua adalah epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga, ilmu aksiologi ilmu, meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam memberi makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Yang berikutnya, sejarah perjalanan ilmu pengetahuan untuk dapat diakui sebagai kebenaran yang bersifat universal memakan waktu yang tidak sebentar, bahkan membutuhkan waktu hingga ribuan tahun, mulai dari mitologi hingga teofilosofis, yaitu mulai dari zaman Yunani kuno 1, zaman Yunani kuno 2, zaman pertengahan, zaman modern, sampai dengan zaman kontemporer. Adapun runtutan periodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zaman Yunani kuno 1, yaitu zaman prasoktarik, filosof alam. Zaman ini ditandai dengan pencarian unsur induk, yaitu asal-usul segala sesuatu. Yang kedua, zaman Yunani kuno 2. Zaman ini dipelopori oleh trio filosof terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Zaman ini dapat dikatakan puncaknya filsafat Yunani karena banyaknya temuan para filosof seperti motif, teknik gnostication, filsafat identisme, bahkan filsafat realistik. Zaman pertengahan berbeda
Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Berbeda dengan Yunani kuno, zaman ini ditandai dengan kebebasan dalam berpikir. Yang keempat, zaman modern. Zaman ini disebut zaman Renaissance, yaitu zaman yang sentral, tidak lagi terhadap kosmos semata, melainkan sentralnya manusia. Yang kelima, zaman kontemporer. Zaman ini melahirkan aliran-aliran filsafat yang berfokus pada fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme, pragmatisme, dan postmodernisme. Selanjutnya, perbedaan sains barat Islam. Perbedaan sains barat dan Islam bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam sains barat lebih cenderung menggunakan instrumen empirisme dan rasionalisme sebagai instrumen pokok utama, yang dimana rasionalisme empirik logis spekulasi lebih cenderung diprioritaskan. Sedangkan dalam sains Islam modern lebih berpatok kepada Al-Quran dan hadis, yang mana bersesuaian dan semaksimal mungkin meminimalisir kontradiksi. Dua, dalam sains barat lebih cenderung menggunakan hipotesa sementara, sehingga kalkulasi dalam sains barat lebih cenderung spekulatif, sedangkan dalam sains Islam lebih menggunakan dogma ataupun teks kitab suci sebagai patokan, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman aksioma dalam sains timur ketika mengkaji sains. Yang ketiga, dalam sains barat memiliki sistem penelitian dan dalam bentuk spekulasi dan materialisme, sedangkan dalam sains Islam lebih memahami sains dalam bentuk metafisika, dan sekaligus sains dalam Islam juga menyeimbangi dengan bahan kajian materialisme dan kajian metafisika. Yang keempat, dalam sains barat lebih bebas menilai suatu objek kajian dan bebas menunjukkan instrumen, sedangkan sains Islam lebih berpatokan ke teks dan dogma sehingga memiliki batasan dalam ruang lingkup sainsnya. Yang kelima, sains barat lebih rasional dibandingkan sains Islam sebagai pembuktian ilmiahnya. Yang keenam, kesimpulan yang dibuat sains barat lebih memandang humanisme, sedangkan sains barat juga memandang humanisme sekaligus ilmu pengetahuan pula dalam kajiannya. Yang ketujuh, sains barat bersifat objektif dan universal, sedangkan sains Islam terkadang diterima dan terkadang tidak oleh sebagian umat manusia. Selain sains barat memiliki tujuan yang ke-8 ya. Sains barat memiliki tujuan memanfaatkan sains demi kemaslahatan umat manusia, dan begitu pula sains Islam memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia tapi tidak anomali atau menyimpang sedang dengan kitab suci. Demikian presentasi atau video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya untuk kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.